Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bayan badallah usikum nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak jemaah salat Isya yang kami hormati, seterusnya kepada ibu-ibu yang kami hormati dan terima istimewa kepada anak-anak kami yang merupakan harapan kita. Mereka-mereka inilah yang akan melanjutkan perjuangan kita, terutama di dalam mempertahankan agama yang sangat kita cintai, itu agama Islam. Kalau saja kita terlalai, lengah, tidak menanamkan konsep yang benar kepada mereka-mereka ini, maka kita akan terlalu kecewa nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita. Karena kalau tidaklah berkat rahmat, karunia serta inayah Allah, sudah bisa dipastikan kita tidak akan bisa hadir di rumah Allah yang sangat mulia ini. Seperti inayah Allah, artinya perlindungan Allah. Kita berangkat dari rumah dengan niat yang tulus, ikhlas, untuk memenuhi panggilan Allah. Kita telah selamat sampai di sini. Itu yang pertama sekali dulu harus kita syukuri, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita kirimkan pada arwah junjungan kita yang mulia dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita tadi mengatakan menekankan bersyukur sekali dengan hadirnya kita di rumah Allah? Dirasa dewa, setelah itu berpisah dengan Ramadan tahun yang lewat, itu kita masing-masing itu akan bertanya, apakah saya ini akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan? Kalau tidak ada rindunya untuk berjumpa dengan Ramadan tahun berikutnya, itu keimanannya dipertanyakan, Bapak Ibu kaum muslimin. Jadi setelah kita berpisah dengan Ramadan tahun yang lewat, dan Ramadan itu pun telah pergi untuk selama-lamanya, tidak akan kembali lagi, dan tinggallah kita untuk mengoreksi sampai di mana kita memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini. Dan sekarang masuk kita kepada Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Cuman kita berharap Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran kita di bulan Ramadan ini, apalagi melaksanakan sholat malam atau sholat tarawih, itu kalau berdasarkan hadis Rasulullah, itu kan ada hadisnya yang dua berdempetan. Yang pertama hadis mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis bukan enggak asing lagi bagi kita.
Dan hadis berikutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, apa yang paling dirindukan sekali oleh seorang mukmin dengan kehadiran bulan Ramadan? Sebetulnya masing-masing kita jauh hari sebelum datang bulan Ramadan kita sudah lama pas waktu boleh. Kan tidak berhari lagi pas boleh. Kan selalu ibu-ibu apa katanya. Tidak berlama-lama lagi pas boleh dibolehkan. Apa sebetulnya yang menimbulkan rasa rindu kita terhadap datangnya bulan Ramadan itu? Coba pertanyakan kepada diri kita apa itu yang kami hormati. Sebab satu-satunya bulan yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, yang penuh dengan ampunan, penuh maghfirah, dilebihkan daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Ramadan. Wa innaka isna asyara syuhuran. Bagi kamu itu ada 12 bulan. Dan salah satunya, satu-satunya bulan itu yang disebut di dalam Al-Quran ya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jelas disebutkan dalam Al-Quran. Di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan pertamanya bulan Ramadan. Menurut pendapat yang pertama 17 Ramadan. Setelah itu apa kata Allah? Wa man syahida minkumus syahra falyasum. Kalau bahasa awak ini maksud itu idui kamu di bulan itu cuma aku puasa lah, itu bahasa gitu ya. Paman syahidah minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan wajib kita berpuasa. Tapi ayat itu kalau istilahkan kan ada istilah nasikh mansukh. Itu kalau di awal ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Itu tidak ada kecuali apa? Itu. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa. Sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Tapi di sambung ayat itu ada rukhsah, keringanan. Yang pertama, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin. Jika kamu itu sakit dalam perjalanan, boleh diganti dengan hari-hari yang lain. Jadi dengan kehadiran bulan Ramadan ini, kembali kita kepada pokok masalah tadi. Apa yang paling dirindukan oleh seorang mukmin sehingga ia bertanya-tanya sebelum datang bulan Ramadan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kan di bulan Ramadan itu siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Itu ghufira fi'lul mabiyun mabniun lil majhul. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Tapi kita merenungkan Bapak Ibu yang kami hormati, apakah cukup dengan hanya kita menahan lapar dan minum kita sudah mendapatkan ampunan Allah?
Tentu saja tidak. Sebagaimana Rasulullah juga mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'i wal atas. Kebanyakan orang itu yang berpuasa, kata Rasulullah, nggak ada dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi ini puasa yang dapat itu lapar dan haus saja. Sebab kenapa? Sebab Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu yang kami hormati, memberi gambaran kalau seseorang mukmin itu ingin mendapatkan faedah utama daripada puasa, harus menghindari beberapa sifat. Yang pertama harus dijauhi di bulan Ramadan ini sifat rububiyah, sifat ketuhanan, sifat Allah. Apa artinya? Takabur. Itu sifat Allah. Siapa yang memakai sifatku, kata Allah, aku sangat benci sekali. Jadi takabur, sombong, songgak, bahasa gitunya. Jangan ngecek. Dia selesai selalu. Besok bisa dia hancur selalu. Sampai di mana kemampuan kita sebagai manusia bisa berkata seperti itu? Sebab yang bisa berkuasa semuanya itu wa ala kulli syai'in qadir itu Allah. Orang yang kalau masih terbesit rasa kesombongan dalam jiwanya, besar kemungkinan puasanya akan mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia makin kepada Tuhan. Kalau Tuhan dia tidak bisa bisuak dan hancurkan satu negara, kecuali Allah tidak ada orang bisa ambil. Akan aku matikan sekian manusia, tak ada yang bisa. Tapi kalau kita manusia, sampai di mana kemampuan kita? Makanya yang pertama sekali kita harus menjauhi sifat rububiyah, sifat Allah itu kita serahkan hanya kepada Allah. Kita tidak berhak untuk memakai sifat sombong. Yang kedua harus dijauhi di bulan Ramadan sifat syaitaniyah, sifat iblis. Kalau sifat iblis itu apa? Dia belum akan merasa senang sebelum orang lain celaka. Diiming-imingi dengan kata-kata yang indah, ujung-ujungnya orang celaka. Dia membuai dengan kalimat-kalimat yang sangat merdu, sangat indah sekali. Nyatanya orang akibat mengikuti kata-katanya yang indah itu, manusia masuk perangkap. Ini setan namanya, iblis. Kalau kita memakai sifat ini, wa na'udzubillah, kita hanya dapat lapar dan dahaga saja. Yang ketiga yang harus kita hindari, Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu sifat bahimia, sifat hewan, binatang. Kalau manusia sudah memakai sifat binatang, itu tidak ada hukum berlaku. Barang milik orang dia bisa berani mengatakan milik dia. Apa yang punya orang, bagaimana caranya? Kalau dia mau ambil, bersamaan ada karya atas ridho Allah atau tidak, yang penting dia dapat. Contohnya binatang, coba kita lopekan hewan gitu, kambing umpamanya, atau bantiang atau jawi. Itu kalau inyo lita di manyo kemakan tidak pernah minta permisi. Suku-suku inyo saja. Semua inyo itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi kalau manusia tidak seperti itu, Bapak Ibu yang kami hormati. Bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mengajar kita untuk mengendalikan diri di dalam mengekang hawa nafsu.
Bapak Ibu bisa perhatikan, itu di saat ibu-ibu berhadapan dengan makanan atau bapak-bapak, apalagi di siang hari, itu kan ada orang melarang. Kalau seandainya ibu-ibu ingin menghabiskan semua masakannya itu, tidak ada orang tahu. Tapi lantaran dia itu beriman dan yakin kepada Allah, sesuai dengan rumusan orang itu tunduk kepada Allah. Apa rumusannya? Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu menyembah Allah itu seakan-akan kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah itu pasti melihat kamu. Itu yang dipasang oleh ibu-ibu. Walaupun ini sudah kan Allah ini sehingga sekolah kan. Betul itu. Keimanannya sangat kuat. Dia yakin Allah memperhatikan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, siapa yang berhasil mengekang hawa nafsunya di bulan Ramadan, maka dia telah meninggalkan sifat yang tiga tadi, memakai sifat yang keempat, yaitu sifat insaniah, sifat manusia. Kalau sifat insaniah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan sangat merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Itu pembicaraan memukakan aib orang-orang lain, saudara-saudara kita, itu adalah mengotori jiwa kita, Bapak Ibu. Karena itu didorong oleh rasa sifat syaitaniah tadi. Jadi seorang mukmin yang ingin mendapatkan ridha Allah, ingin menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan maghfirah, dia akan menyampingkan sifat yang tiga dan akan memakai sifat yang keempat, yaitu insaniah. Jadi kalau kita telah menyucikan diri jiwa kita sebagaimana diperintahkan Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa, dan beruntunglah orang-orang yang mengotori jiwa. Ada kesempatan di bulan Ramadan daripada pakai sila orang ini, daripada menggibah, lebih belok juga Quran. Dibuka Quran, kebaca dapat 2 baris, itu dapat pahala daripada menceritakan orang lain. Ini Quran kan banyak, mulai dari Quran ketik sampai Quran bodak. Seketik-ketik Quran kalau matu masih bisa. Di mana saja Quran bisa, kecuali dalam tempat-tempat terlarang seperti di WC ya. Kita pergunakan bulan Ramadan tahun ini untuk mendapatkan pahala dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita berpisah dengan bulan Ramadan nanti, kita merasa lega. Jangan kita menangis berpisah di bulan Ramadan. Artinya apa Pak Bu? Setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, nanti datang hari raya. Di situ di saat takbiran itu manusia banyak yang menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan meresahkan. Yang paling syahdu tangisan orang-orang beriman pada waktu itu, dia menganalisa dirinya, tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan sepenuhnya, maka dia menyesal. Aduh, dia kortulit dia untuk baca Quran, untuk sholat tahajud, untuk sholat duha, untuk sholat istiqamah, untuk sholat malam. Pasal itu Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau seandainya wa na'udzubillah kita berpisah di bulan Ramadan, tidak beberapa bulan setelah itu datang sakit, kita dilarikan ke rumah sakit. Kalau kita masuk rumah sakit, ditidurkan di ruang ICU, terbayang kita sudah melewati bulan Ramadan, kita mengabaikan bulan Ramadan. Yang terbayang situ, kok mati dan kini tak kebesulan pas suci lain. Tentang lagi bulan Ramadan dan sio-siokan saja.
Iya benar lah rugi benar deh. Akan dibaca oleh Pak Ibu. Tapi kalau ini masih ada, kalau ini nggak salah malam-malam yang kedua boleh, lebih kurang 8 boleh malam atau 3 boleh malam lain masih bisa kita bergunakan untuk bermunajat dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Ibu yang kami hormati, mungkin terlalu panjang untuk ceramah, kami mohon maaf. Hanya pesan kami kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Marilah sama-sama kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik, dengan semaksimal mungkin. Ada waktu luang, kita pergunakan untuk baca Al-Quran. Kita tanamkan konsep cinta Al-Quran kepada anak-anak muda generasi kita. Ini sangat bersyukur sekali kita di mana-mana masjid itu sebelum ceramah tarawih selalu menampilkan anak-anak penghafal Quran. Ini adalah suatu hal yang sangat kita syukuri sekali. Sementara bapak ibunya belum tentu yang akan menghafal Quran seperti itu. Anak-anak telah mulai menanamkan konsep cinta Quran. Karena Allah mengatakan, takutlah kamu akan meninggalkan generasi yang lemah. Memang sangat ditakutkan sekali. Jangan kita sempat meninggalkan generasi yang tidak peduli terhadap Quran, tidak peduli terhadap agama. Nanti peninggal kita dia memperjualbelikan agama dan dengan harga yang sedikit, sehingga kita menjadi orang tua yang sangat buruk. Jadi Pak Ibu yang kami hormati, mungkin lain yang dapat kami sampaikan. Kok salah di penyampaian, kok kurang lemah rasa di rumah Pak Ibu, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami sudahi wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.